Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmatnya, yang kalau nikmat itu dihitung maka tidak akan mampu untuk dihitung sama sekali. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di hari akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang pentingnya ubudiyah. Urgensinya ubudiyah bagi umat Islam atau bagi kita. Baik, ubudiyah seperti yang sudah pernah saya bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Itu ubudiyah secara bahasa diambil dari kata abdun, abadah, yang berarti hamba. Atau secara istilah, abdun atau ubudiyah itu diartikan adalah sebagai sifatul khudu'i wa tadhalluli wal iftiqari wa ta'ati wa ta'alluqi bihi li rabbih azza wa jalla, yaitu adalah apa? Sifat ketundukan, ketaatan, kepatuhan, kebutuhan, kemudian ikatan yang erat kepada Tuhannya. Itu adalah yang dinamakan ubudiyah. Maka karena ubudiyah itu adalah bentuknya sifat, letak ubudiyah ini adalah berletak di hati. Maka dari itu, ketika seseorang melakukan suatu ubudiyah, suatu ibadah, misalkan sholat, tapi tanpa disertakan dengan ubudiyah, yang ada sifat ubudiyah yang terletak dalam hatinya, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak ada artinya. Maka begitu pentingnya ubudiyah ini, sifat ubudiyah ini harus kita ikut sertakan di setiap amal ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai keadaan seorang hamba yang ubudiyahnya kuat sekali? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ma min halatin yakunul 'abdu 'alaiha ahabba ilallahi min ayyaraha sajidan yu'affiru wajhahu fit turab." Maka tidak ada keadaan, tidak ada situasi saat sedikit pun atau tidak ada situasi pun yang mana paling Allah cintai dari hambanya, keadaan yang paling Allah cintai dari hambanya, daripada apa? Daripada Allah melihatnya sujud, meletakkan, membenamkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas tanah. Ini menandakan apa? Menandakan orang yang ahli ibadah, orang yang cinta dengan ibadah itu hatinya, sifat ubudiyahnya sudah melekat di dalam hati. Maka dari itu penting sekali kita untuk selalu senantiasa memperhatikan sifat ubudiyah ini yang ada dalam diri kita. Hendaknya kita merenungkan selama ini apakah kita masih melaksanakan perintah Allah itu hanya sekedar menunaikan kewajiban, atau memang benar-benar dalam hati ini ada panggilan tulus untuk kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Hal ini juga terbukti dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman atau berkata kelak nanti pada hari kiamat, "Ya bani Adam, wahai bani Adam." Ini ketika hari kiamat nanti Allah berkata, Allah bertanya kepada bani Adam, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Aku sakit dan engkau kenapa tidak menjengukku? Kemudian Bani Adam menjawab, "Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana bisa aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Kemudian Allah menjawab lagi, "Qala
Ama alimta anna abdi fulanun maridha falam ta'udhu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa hambaku ini sedang sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah? Apakah engkau tidak mengetahui kalau engkau mengunjungi hambaku yang sakit ini, engkau akan menemukan diriku di sampingnya? Masya Allah. Begitulah hadis qudsi ini disampaikan dan didengarkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menyimpulkan, jangan-jangan ini adalah alasan kenapa doa 3 golongan ini sangat mustajab. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang musafir, dan doa orang yang madlum. Semua ini karena apa? Karena beban beratnya yang mereka rasakan. Maka dari itu, pentingnya sifat ubudiyah ini kita tumbuhkan dalam hati. Agar apa? Agar ibadah kita berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.